Ya, oke. Silakan dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya saya dapat melakukan webinar yang berjudul tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Alamsyah dengan NIM 221280101 dari Universitas Muhammadiyah Parepare. Apa itu era digital? Era digital merupakan suatu masa di mana sebagian besar masyarakat pada era tersebut menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari-harinya. Sistem digital mengacu pada bentuk bahasa binari, di mana kata dalam sistem tersebut disebut bits, yang terdiri dari angka 0 dan 1. Sistem digital ini terbukti lebih mutakhir dari sistem yang dikembangkan sebelumnya, yaitu sistem analog. Perbedaan sistem digital dan sistem analog kita bisa lihat pada 3 gambar di sini. Yang pertama itu ada perbedaan dari jam. Yang dulunya kita menggunakan jam analog, sekarang banyak yang menggunakan jam digital yang tentunya lebih mudah untuk dilihat dan mendapatkan informasi. Yang kedua, gambar kedua yaitu gambar televisi. Gambar televisi ini, gambar pertamanya itu TV itu masih menggunakan antena, di mana gambar-gambarnya itu masih hitam dan putih. Dan pada zaman sekarang, TV itu sudah berkembang menggunakan kabel, dan ada yang bahkan tidak menggunakan kabel, yang dimana tampilan layarnya sudah berwarna-warni. Yang gambar ketiga ini untuk yang speedometer pada motor. Yang pertama dulu itu motor kebanyakan menggunakan speedometer yang menggunakan analog. Yang sekarang kebanyakan menggunakan digital yang lebih canggih dan lebih enak dilihat. Apa perbedaan sistem digital dan sistem analog? Saya rangkum jadi 5 perbedaan. Yang pertama itu ada di pengertian. Pengertian pertamanya, analog itu merupakan sinyal yang bekerja secara berkelanjutan. Analog merupakan sinyal yang bekerja secara berkelanjutan dalam mengantarkan informasi dan data. Analog mengubah karakteristik gelombang. Sinyal analog diukur dalam menggunakan 2 parameter antara lain frekuensi dan amplitudo. Sementara itu digital mempunyai cara kerja yang lebih maju. Hal ini dikarenakan digital merupakan bentuk modern dari sinyal analog. Sinyal digital ini diubah menjadi bentuk pulsa dan memiliki besaran
perubahan relatif mendadak yaitu 0 dan 1. Satuan terkecil dari sinyal digital ini lebih sering kita dikenal dengan istilah bit. Perbedaan kedua yaitu kecepatan. Perbedaan analog dan digital selanjutnya dapat dilihat dari kecepatan gelombang sinyal yang dihasilkan. Sistem digital lebih unggul dalam hal kecepatan, berbeda dengan sinyal analog yang membutuhkan waktu relatif lama. Pengiriman informasi digital sangat mudah dan cepat. Untuk yang ketiga, perbedaan terhadap sensitivitas. Perbedaan selanjutnya dapat dilihat dari segi sensitivitas. Dari segi sensitivitas, sinyal analog lebih sensitif dibanding dengan sinyal digital, sehingga apabila terdapat hambatan sedikit pun akan menyebabkan terganggunya transaksi informasi. Berbeda dengan sinyal digital yang lebih kebal terhadap gangguan, hingga menggunakan sinyal digital dinilai lebih aman dan gangguan dan hambatan. Perbedaan keempat yaitu fleksibilitas. Yaitu sinyal analog dan digital juga berbeda. Lagi-lagi sinyal digital lebih unggul dibanding dengan sinyal analog. Sinyal digital memiliki fleksibilitas tinggi. Hal itu sangat berpengaruh pada fungsional sendiri, sehingga sinyal digital lebih baik dari fungsional dan fleksibilitasnya. Perbedaan yang terakhir yaitu perbedaan penyimpanan. Penggunaan sistem analog membutuhkan rangkaian khusus untuk melakukan penyimpanan. Hal ini berbeda dengan sistem digital yang ringkas dan easy safe. Sistem digital memang memiliki banyak kelebihan, mengingat sinyal digital adalah modernisasi dari analog. Terhadap berkembangnya era digital, tentu kita harus mempunyai sikap yang diambil untuk menyikapi kehadiran teknologi pada era digital. Yang pertama itu adalah membatasi teknologi dan internet. Ada sebagian orang yang menolak kehadiran dari internet karena internet dianggap sebagai ancaman, yaitu kejahatan yang merajalela dan pornografi yang merajalela, sehingga meracuni pikiran generasi muda. Pandangan yang seperti ini tak secara lengkap memandang tentang adanya internet, karena di balik itu ada juga dampak positif yang dapat diambil. Yang kedua adalah bersikap tak peduli dengan internet. Ya, maksudnya dia tidak peduli dengan adanya internet, sama sekali tidak peduli. Dia masih pada zaman yang dulu. Yang ketiga, proaktif memanfaatkan internet. Pilihan lain yang dapat dilakukan yaitu dengan bersikap proaktif, yaitu berinisiatif, belajar, dan bekerja keras untuk membuat teknologi menjadi bermanfaat bagi kehidupan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.